wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya alim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini Allah pertemukan kita kembali dalam majelis kita, majelis tafsir pada juz yang ke-30, yang mana kita jadikan rujukannya adalah tafsir Sa'di rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kepada kita semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk orang-orang berada di barisan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita malam ini masuk kepada surat Al-Adiyat, ya. Surat Al-Adiyat, di mana surat Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya. Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Makhluk tersebut apa? Apa arti Al-Adiyat? Kuda perang. Kuda merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluk yang dimana Allah bersumpah dengannya, karena kuda memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lain, hewan-hewan yang lain, karena manfaatnya sangat banyak di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan di antara kuda yang membuat pernah di antara nikmat kuda ini juga membuat Nabi Sulaiman terpana dengan keindahan dan kehebatan kudanya, As-Safinatul Jiyad. Di kuda perang yang berlari kencang, di antara yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman nikmat kuda yang hebat, As-Safinatul Jiyad itu, dia hanya berdiri, kuda yang lari kencang itu hanya berdiri di atas tiga kaki saja, Pak. Jadi kalau berdiri hanya di atas tiga kaki. Kaki yang satunya itu separuh saja. Nah, ini salah satu ciri yang As-Safinatul Jiyad, yang mana kuda itu sangat dicintai dan disenangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi Nabi Sulaiman sadar bahwa kenikmatan kuda ini membuat dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Sulaiman
menyembelihnya. Nah, malam ini kita akan membahas satu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, yaitu al-adiyat, yaitu kuda perang. Disebutkan di sini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati dhabha. Al-adiyati dhabha, di sini Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Syekh Sa'di, aqsamallahu taala bil khail. Allah bersumpah dengan kuda. Lima fiha min ayatihil bahira. Karena pada kuda itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa ni'amuhu zahira, dan padanya terdapat nikmat yang zahir, yang bisa dipakai, yang bisa dikendarai, yang bisa mengangkut ya orang ataupun barang, dan bahkan dia berguna sebagai alat yang bisa bermanfaat dalam jihad fi sabilillah. Nah, jadi pada kuda itu terdapat nikmat, terdapat ayat-ayat ma huwa ma'lumun lil khalq, sangat ya, diketahui oleh orang bahwa kuda ini sangat maklum bagi kita bersama ya. Nah, wa aqsama ta'ala biha fil halil lati la yusharikuha fiha ghairuha min anwa'il hayawanat. Kenapa Allah bersumpah dengan binatang ini? Karena memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan yang lain. Kelebihannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Seperti apa? Wal adiyati dhabha. Ya, seperti apa dia? Allah Subhanahu wa taala katakan demi kuda perang yang berlari kencang. Yang berlari kencang dengan terengah-engah, artinya bahwa sangat kencang sekali lari kuda yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Wal adiyati dhabha, ay al adiyat aduwan balighan qawiyya yasdur anhu dhabh wa huwa as-sawt nafsiyya fi sadriya. Terengah-engah, suara yang karena lari kencang itu mengeluarkan suaranya. Begitu kencang kuda yang Allah sebutkan di sini. Indastidadi adwiha, karena berlari sangat kencang sehingga dia mengeluarkan suara. Ya, kita juga manusia demikian. Kalau sudah berlari kencang, ada sedikit ya suara kita terengah-engah, di mana kita mengeluarkan suara yang menunjukkan begitu ya dahsyat, begitu cepatnya berlari. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fal muriyati qadha. Al muriyat bihawafirihinna ma yata'na alaihi minal ahjar. Kaki kuda yang berlari kencang itu melahirkan apa? Bukan debu, percikan api. Begitu kencangnya ya hentakan kuda yang berlari kencang itu sehingga memancarkan api dari batu-batu yang diinjak oleh kakinya. Tanqadihun nar min salabati hawafirihinna wa quwwatihinna ida'ad. Melahirkan percikan api karena kuatnya kaki yang menghentakkan batu itu. Bayangkan Pak, nikmat kekuatan yang dimiliki. Sehingga kuda pun menjadi lambang sebagai simbol kekuatan. Menjadi simbol kekuatan hari ini juga demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa kencangnya dia berlari, dan kaki-kaki yang berlari kencang itu menghentakkan batu sehingga melahirkan percikan api. Allah sedang menggambarkan bagaimana kuda ini berlari kencang sehingga memercikan api. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifatnya fal mughirati subha. Al-mughirat alal a'da, dia menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala subha di waktu pagi. Rata-rata memang ya, wa hadza amrun aghlabiyun, kata Syekh Sa'di, annal ghara takunu sabah. Serangan itu biasanya dimunculkan di waktu pagi. Di saat orang ya masih terlelap, masih istirahat, maka sudah diserang
di waktu pagi. Dan waktu pagi itu memang waktu yang barokah. Waktu yang berkah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini agar Allah berkahi di paginya. Di pagi hari itu barokah. Keberkahan Allah taburkan. Keberkahan Allah berikan kepada kita. Nabi mendoakan, tinggal kita lagi menjemput keberkahan ya waktu pagi karena didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu pagi itu waktu yang sangat indah untuk kita berbuat baik. Kita awali pagi kita dengan salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi kita dengan membaca Al-Quran. Kita awali pagi kita dengan zikir kepada Allah. Kita awali pagi kita dengan berinfak, bersedekah. Bukankah setiap pagi dua malaikat yang datang ya, kepada seorang hamba lalu dia mendoakan. Yang menginfakkan hartanya didoakan Allah ganti yang lebih baik. Namun yang menahan dia doakan kebinasaan. Itu di pagi hari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus saraya, utusan-utusannya rata-rata di pagi hari. Sehingga waktu pagi itu waktu yang menjadi simbol kebaikan bagi kita. Kita bekerja mulai keluar rumah kapan? Pagi hari. Dulu orang tua ya, seingat ya, orang tua kita yang ke hutan itu subuh-subuh sudah ya, habis salat subuh sudah berangkat ke kebun, berangkat ke ladangnya dan seterusnya. Buka toko juga di pagi hari. Makanya orang yang buka toko kalau di siang hari, kondak iyo kodanya. Kalau sudah siang hari, orang dah mulai aktivitasnya baru buka kedainya. Makanya lambang kebaikan itu dimulai di pagi hari. Keberkahan itu ditaburkan di pagi hari. Kebaikan itu didapatkan di pagi hari. Awalilah setiap kegiatan kita itu di awal pagi karena keberkahan sehingga pun orang-orang saleh atau orang-orang baik bahkan orang-orang tua kita pun menyampaikan bahwa tidak elok kalau tidur pagi. Itu orang-orang yang malas. Kenapa begitu kata orang? Karena memang sudah menjadi maklum dalam kehidupan umat ini. Waktu pagi itu waktu barakah. Waktu pagi itu waktu yang sangat indah, penuh dengan semangat, penuh dengan ruh, penuh dengan energi. Maka mari kita manfaatkan waktu pagi. Dan musuh-musuh itu diserang melalui kuda-kuda yang kencang, berlari, memercikkan api di kakinya, itu di waktu pagi. Fal-mughirati subha. Ay wa hadha amrun aghlabiyyun anna al-gharata takunu sabahan. Serangan itu rata-rata dimulai di waktu pagi. Ya, di waktu pagi. Ma'asyara al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Allah menyebutkan betapa kuda perang itu berlari kencang dengan terengah-engah kemudian melahirkan percikan api di kaki yang menghentakkan batu. Lalu kemudian Allah sebutkan bahwa serangan musuh itu dilakukan di pagi hari, fa'atharna bihi naqwa, fa'atharna bihi ay bi'aduwihinna wa gharathunna naq'a ay ghubara. Kemudian di antara yang dihasilkan oleh lari kencangnya kuda-kuda itu, di samping dia memercikkan api, maka dia menaburkan apa? Debu-debu yang berterbangan. Ya, itu kan menunjukkan betapa kencangnya itu bang, berlari di padang pasir yang ada batunya, kemudian dia akan menerbangkan debu-debu yang sangat banyak. Ini Allah sedang menceritakan ini ya, tentang keutamaan al-adiyat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawasatna bihi jam'a, yang menyerang musuh ya. Ai biraqibihinna tawasatna bihi jumu'ul a'da, yang menyerang di tengah-tengah musuh langsung. Tidak ada takutnya kuda itu. Kalau sudah dipukul,
Kalau sudah diarahkan oleh yang membawanya, maka kemudian kuda itu apa? Dia tidak takutnya, dia akan langsung masuk dalam kerumunanmu musuh. Ini kuda, begitu nikmat, begitu kuat, begitu berani kuda yang Allah ceritakan dalam surat ini. Al-Adiyat, menyerang musuh, masuk ke tengah-tengah pasukanmu musuh. Yang mereka tidak takut. Mereka tidak takut, langsung menembus pertengahan kelompok musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari sumpah ini apa yang Allah inginkan bagi kita? Ya kan? Allah bersumpah dengan hewan kuda yang kencang berlari memercikkan api, kemudian menyerang di waktu subuh dan menerbangkan debu-debu serta masuk di kerumunan, di tengah-tengah kerumunan musuh. Allah ingin mengatakan pesannya kepada kita, innal insana li rabbihi lakanud. Allah ingin menyampaikan pesan ini mengawali sumpah dahulu. Sesungguhnya manusia, innal insan, manusia, ya, li rabbihi lakanud. Di sini Syekh Sa'di mengatakan li rabbihi lakanun ay manu'un lil khair alladzi lillahi alaih. Menahan kebaikan. Tetapi ada beberapa penafsiran para ulama, di antaranya al-kanud itu artinya ada alladzi ya'uddul masaib wa yansa an-ni'am. Al-kanud itu sifat seorang yang selalu ingat akan ujian-ujian musibah yang menimpanya saja, tapi lupa nikmat Allah. Yang teringat oleh dia hanya cobaan saja. Yang teringat oleh dia musibah yang menimpa 1, 2, 3. Tapi dia tidak pernah mengingat nikmat Allah. Itulah al-kanud. Manusia yang tidak pernah ingat kepada nikmat, yang diingat hanya ujian dan musibah saja. Nah, ini. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang seperti ini. Mari kita belajar kepada Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, betapa besar ujian dia, betapa dahsyat ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Badan yang sakit, ada yang mengatakan bahwa lamanya penyakit dia itu 18 tahun, Pak. 18 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Ala kulli hal, baik 18 tahun ataupun 7 tahun itu semuanya lama. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena telah Allah berikan kesehatan kepadanya selama 70 tahun. Bisa enggak kita itu ya? Ketika kita ditimpa oleh satu ujian musibah, apa saja namanya, bisakah kita menerima keadaan itu dengan mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan sebelumnya? Ya kan ya? Nabi Ayub alaihissalam 70 tahun dia merasa bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat karunia yang banyak kepadanya, walaupun dia ditimpa oleh musibah 18 tahun atau 7 tahun, 7 bulan, 7 hari itu. Dia tetap, ya, pada akhirnya dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dia ditimpa oleh ad-dur. Akhirnya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan, ya Allah kabulkan permintaan Nabi Ayub alaihi salam. Nah, manusia ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatabi'atul insan, kata Syekh Sa'di, anna nafsahu la tasmah bima alaihi minal huquq fatuaddiha kamilatan muwaffara bal tabi'atuha al-kasal wal man' lima 'alaiha min huquqil maliyati wal badaniyah. Manusia Allah berikan nikmat banyak, nikmat pendengaran, nikmat lisan, nikmat penglihatan, banyak nikmat Allah berikan kepadanya. Dan Allah berikan kesehatan tubuh, bahkan kekuatan fisik. Tapi apakah manusia ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat lisan, nikmat mata, nikmat pendengaran itu?
Ada orang subhanallah Pak, sekian kilo bisa dia jogging setiap pagi, setiap sore. Tapi hanya untuk berjalan sekian ratus meter dari rumahnya ke rumah Allah ini, tidak sanggup. Kalau diajak ngangkat barang berat itu tidak ada, kekuatannya luar biasa. Tapi untuk mengangkat mushaf di tangan sendiri itu tidak sanggup. Makanya manusia subhanallah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa banyak ayat-ayat Allah ini kita nampak, kita rasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Maka subhanallah, syukurilah. Sehingga kita mendapatkan bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam telah memberikan kepada kita contoh dan teladan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat riwayat yang menceritakan bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatafattar qadamah, sampai kaki Nabi SAW bengkak karena banyaknya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha merasa, ya Rasulullah, ya Allah telah ampunkan dosa-dosamu. Allah telah jamin bagimu surga. Allah berikan kebaikan kepadamu. Sudahlah, Allah berikan kepada kamu, kamu dipilih menjadi orang-orang yang baik. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba Allah yang paling bersyukur kepadanya. Bahwa Allah pilih dia sebagai seorang Rasul, Allah jadikan dosa-dosanya diampunkan, Allah jamin baginya surga. Tidak patutlah kita bersyukur kepada Allah? Ini kalimat yang luar biasa ya ikhwatal kiram rahimakumullah. Patutlah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyak kesehatan. Makanya disuruh kita untuk melihat orang-orang sakit, melihat orang-orang dapat musibah, agar lisan kita pandai memuji Allah. Sampai Nabi SAW juga memberikan kepada kita nasihat. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Gunakan usia muda sebelum datang usia tua. Waktu muda, Masya Allah, mau berjalan kemanapun bisa. Tapi kalau sudah tua, ya subhanallah, mau sholat malam saja susah. Karena sakit sudah, karena kaki sudah sakit, pinggang sudah sakit, mata sudah mulai kurang melihat, dan seterusnya. Gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Makanya kesehatan itu mahkota yang ada di kepala orang sehat, dan itu hanya bisa dilihat oleh siapa? Orang-orang sakit. Mahkota yang terpasang di kepala orang-orang sehat, itulah. Ya. Tapi itu hanya bisa dilihat oleh mereka-mereka yang sakit. Ya Allah, enaknya antum ya gitu, sehat, selera masih bisa, ya masih mantap, berjalan masih kuat, penglihatan masih terang, pendengaran masih bagus, Masya Allah. Nikmati ya akhi, ya syukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini semua. Nah, ketika dia dalam keadaan seperti sehat seperti itu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwa manusia ini terhadap Rabbnya lakanud. Di antara makna lakanud apa? Manusia hanya pandai menghitung-hitung apa tadi? Musibah. Tapi lupa akan nikmat. Ya. Kita ingat nikmat kita yang Allah berikan, kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan Allah kita ingat. Alhamdulillah, selama ini banyak kebaikan saya terima. Hari ini saya diuji. Hari ini saya mendapatkan ya cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dengan ujian ini pahala yang besar. Allah ampunkan segala dosa-dosa saya. Itu positif. Tapi kalau ia tahassar, kalau dia hanya meratapi, yang merasa bahwa dia inilah yang orang tidak pernah bahagia, merasa dirinya orang yang terus ditimpa musibah, padahal selama ini nikmatnya sangat banyak Allah berikan kepadanya. Maka
Kata Sa'di rahimahullah taala, bal tabi'atu hal kasal al wal man' lima 'alaiha min al huquqil mali wal badaniyah. Manusia ini tabiatnya malas, baik itu menunaikan ya dari hak-hak hartanya ataupun anggota tubuhnya. Illa man hadahu Allah wa kharaja an hadzal wasf ila wasf as-samah bi ada'il huquq. Kecuali orang-orang yang Allah kecualikan ya. Allah berikan kepadanya taufik. Allah berikan kepadanya kemudahan. Nah, semoga kita termasuk hendaknya orang-orang yang Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Termasuklah misalnya di saat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam bulan suci Ramadan nantinya. Hitungan hari tamu agung itu akan tiba. Ya, bulan mulia itu akan menyapa kita. Kalau dihitung hari ini berapa hari lagi? 21 hari lebih kurang. Tamu yang agung itu akan tiba. Bulan yang penuh dengan ampunan itu akan ya menyapa kita. Nah, akankah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah karena Allah panjangkan usia kita bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini? Nah, itu dia. Apakah kita termasuk orang-orang yang memaksimalkan kesempatan emas ini, ataukah kita membuang waktu dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat? Ya. Apakah kita hanya bermalas-malasan, atau kita cukup ya puasanya puasa orang awam, hanya menahan ya makan, menahan minum, tidak menahan yang lain. Nah, mari salah satu bentuk kita ya bersyukur kepada Allah dengan usia yang Allah berikan kepada kita, maka maksimalkan ibadah nanti di bulan Ramadan. Puasakan perut kita, puasakan penglihatan kita, puasakan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini salah satu bentuk kesyukuran. Berterima kasih kepada Allah, Allah pertemukan kita. Betapa banyak orang yang berharap ketemu dengan Ramadan, tapi kemudian ya kisahnya berbeda, tidak sampai usianya. Berharap mereka bertemu lagi dengan Ramadan. Kenapa berharap ikhwatul kiram? Karena Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Satu Ramadan ke Ramadan berikut pelebur dosa. Nabi SAW mengatakan salat 5 waktu. Salat subuh ke zuhur, zuhur asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Itu antara ke 5 salat itu adalah pelebur dosa. Jumat ke Jumat berikutnya, bertemu dengan Jumat pekan lalu, bertemu dengan Jumat ya pekan berikutnya, mukaffirat. Ramadan ketemu dengan Ramadan ke tahun berikutnya, mukaffirat. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya, mukaffirat. Begitulah cara Allah, kasih sayang Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur, wal iyadzu billah? Makanya Allah Subhanahu wa taala kebanyakan menyebutkan kebanyakan manusia ini sedikit yang bersyukur. Sedikit sekali dari hamba yang bersyukur. Maka semoga Allah pilih kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innahu ala dzalika la syahid. Ada 2 pendapat ulama bahwa sesungguhnya dia menyaksikan kekufuran itu atas dirinya. Ada yang mengatakan bahwa dia menyaksikan kekufuran itu. Dia melihat sendiri bahwa dirinya memang tidak bersyukur. Ada yang mengatakan demikian, di antara maknanya di sini dijelaskan, innal insana, bahwa sesungguhnya manusia ala ma ya'rif min nafsihi minal man' wal kan. Dia tahu sendiri kalau dia itu orang yang kufur kepada Allah. Dia saksikan dirinya sendiri bahwa dia tidak bersyukur. Dia selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. La syahidun bidzalik. Dia saksikan. Dia tahu kalau dia orang tidak termasuk orang yang bersyukur. Dia sendiri menyaksikan atas dirinya. Ya. La yazhaduhu wa la yunkiruhu li'anna dzalika bayyinun wadih.
tidak diingkari. Bahkan ada orang ketika disebut engkau tidak pandai bersyukur, dia marah. Tapi dia akui kalau dia tidak pandai bersyukur. Inilah kata Allah, wa innahu ala dzalika la syahid. Dia sendiri melihat dirinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia, Pak. Manusia ini ya selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendapat yang kedua, ikhwatal kiram, makna daripada ayat ini bahwa anna dhamira a'idun ilallah. Dhamir itu wa innahu ya itu kembalinya kepada Allah. Apa maknanya? Ai innal 'abda li rabbih lakanut, sesungguhnya seorang hamba terhadap Rabbnya sangatlah kufur. Wallah syahidun ala dzalik, dan Allah menyaksikan kekufuran hambanya itu. Allah mengetahui dan menyaksikan kekufuran hambanya itu. Fafihil wa'id, dan di sini ada ancaman. Jangan dikira orang yang tidak pandai bersyukur itu di dunia ini, di akhirat kelak ya selamat begitu saja. Tidak akan ada konsekuensinya. Tidak akan ada jangan dikira tidak ada balasannya, ndak. Apapun yang kita lakukan di dunia ini maka ada konsekuensinya. In khairan fa khairun. Kalau dia meyakini kebaikan maka dibalas dengan kebaikan. In syarran fa syarrun. Kalau dia meyakini dan melakukan keburukan maka balasannya juga akan buruk. Maka itu ikhwafillah, di sini ada ancaman dari Allah, wa tahdidus syadid liman huwa alaihi kanud bi anna Allah alaihi syahid. Jangan kalian merasa hebat di dunia ini. Jangan kalian terperdaya dengan kekuatan kalian. Kalian bisa menipu orang, bisa menipu siapa saja. Karena kalian kuat dengan harta kalian. Karena kalian kuat dengan jabatan kalian. Kalian kuat dengan ya kehebatan yang kalian punya. Tapi ingat, Allah Maha melihat. Orang boleh terbebas dari ancaman orang lain. Tapi ingat, dari ancaman Allah tidak akan pernah selamat. Orang boleh merasa kuat. Tapi jika dihadapkan kepada yang Maha Kuat, tak ada kekuatan bagi dia sedikit pun. Maka di sini wa innahu ala dzalika la syahid. Yang pertama artinya apa tadi? Bahwa manusia itu sendiri menyaksikan kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan atas dirinya kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua artinya apa tadi? Bahwa Allah menyaksikan kekufuran hambanya. Nah, di sini dhamirnya bisa kembali kepada dia, kepada manusia, dan bisa kembali kepada Allah. Baik manusia menyaksikan atas dirinya dan Allah juga menyaksikan atas hambanya, maka sama-sama saja. Makanya subhanallah, Nabi SAW pernah menyebutkan ya, di antara sebab kaum wanita menjadi penghuni neraka paling terbanyak, sebabnya salah satunya apa? Yakfurnal asira. Tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Yakfurnal asira. Kenapa mereka paling banyak di dalam neraka ya Rasulullah? Bukan karena kufur kepada Allah. Tapi kata Nabi SAW adalah karena mereka kufur kepada nikmat yang dibawa oleh suaminya. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra," andaikan kalian berbuat baik kepada istrimu sepanjang masa, wara'at minka syai'a, dan dia melihat kekurangan pada dirimu, dia tidak suka kepada sikapmu, maka dia katakan, ma ra'aitu khairan qat. Bang, tidak pernah dia menengok kebaikan dari bangsa. Bayangkan. Sepanjang tahun itu kebaikan yang demi kebaikan diberikan oleh suaminya, tapi dia mengatakan sekali saja salah,
sekali saja sikap yang tidak disukai oleh dia terhadap suaminya, maka dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. La ilaha illallah. Ini nasihat untuk kita semua. Ya. Dan ini bukanlah ancaman ya yang sederhana. Dan Nabi SAW mengabarkan, makanya kaum wanita adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada apa yang Allah titipkan melalui suaminya. Karena rezeki ini dibagi oleh Allah seperti mana Allah membagi ajal kita masing-masing. Tidak akan sama, Pak. Boleh kita lahir dari satu rahim yang sama, dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, tapi rezeki kita berbeda-beda. Jangankan itu, bisa jadi usahanya sama, tapi keuntungannya pasti tidak akan sama setiap kita ini, Pak. Maka jangan pernah melihat kepada yang lain. Jangan sampai istilah kita rumput tetangga lebih hijau. Artinya jangan dibandingkan apa yang didapatkan suami itu dengan laki-laki lain, jangan. Akan selalu terasa kekurangan pada suaminya. Selalulah tundukkan pandangannya kepada apa yang telah Allah berikan melalui suaminya. Syukuri. Itulah rezekinya. Coba bang kau juri situ potong. Dah cendoh fulala la ilaha illallah. Jadi tidak bisa. Jadi tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu isya masuk. Kita dengarkan dulu, insyaallah kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Tapi bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia itu sangat kufur kepada Rabbnya dan dia menyaksikan atas dirinya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dan pendapat yang lain menyaksikan atas kekufuran hambanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia yang berikutnya. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia sangat mencintai harta. Lalu dengan kecintaan itu dia menjadi bakhil. Bakhil dengan hartanya karena dia sangat mencintainya. Ya, saya yakin semua kita mencintai harta, ya. Semua kita mencintai harta kita. Wa innahu. Bayangkan di sini Allah SWT menyebutkan, ya, lihubbil khair, al khair di sini al mal. Ya, wa innahu al insan, manusia, kata Sa'di, lihubbil khair al mal, harta sangat dia cintai. La syadid katsirul hubbi lil mal, sangat mencintai. Bahkan saking cintanya manusia kepada harta, ya, tidak peduli halal haram. Saking cintanya manusia kepada harta, tidak peduli ketika dia mencari itu, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sanggup meninggalkan perkara yang wajib yang Allah perintahkan. Padahal dia mencari harta, meminta harta kepada yang memerintahkan ibadah itu. Gara-gara mencari harta, terkadang salat dilalaikan. Padahal dia bekerja mencari harta itu, ya, milik Allah yang menyuruh kita untuk salat. Lupa kepada sang pemberinya. Lupa kepada perintahnya. Lupa kepada syariatnya. Itulah orang sangat mencintai harta, bahkan, ya, tak peduli, ya, dengan istirahat bahkan dari pagi sampai malam. Tak peduli waktu, bahkan waktu-waktu yang sangat indah pun, ya, dia abaikan karena sangat cinta kepada hartanya. Bahkan dengan harta, disebabkan harta karena kecintaannya, lebih memilih untuk putus hubungan. Biarlah kita tidak saling tegur sapa. Lebih memilih harta, mencintai harta daripada persaudaraan. Lebih memilih harta daripada, ya, hubungan baik dengan saudaranya. Makanya Nabi SAW, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berat di umat ini, ya, melainkan ada fitnah perempuan dan fitnah harta. Di antara fitnah yang berat umat ini fitnah harta. Fitnah harta di antara yang paling berat. Nah, sebelum dulu punya harta, masya Allah akrab bukan main. Tapi setelah mereka Allah berikan kekayaan, kelebihan, lupa kepada sahabat, lupa kepada keluarganya, lupa kepada orang yang dulu bersamanya. Ibarat kacang lupa pada kulitnya. Makanya subhanallah, harta yang kita kumpulkan ini tidak lebih dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahwa di hari kiamat kelak akan dikatakan oleh seseorang, mali mali, hartaku, hartaku. Dia menyesali waktu yang ia habiskan mengumpulkan harta ketika di dunia. Mali, mana harta itu? Tidak berguna baginya. Maka Nabi SAW mengatakan, hartamu yang kamu makan menjadi kotoran, yang kamu pakai akan lusuh, dan yang kamu infakkan di jalan Allah itulah yang abadi. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melewati sebuah kuburan, ya ahlad diyar, katanya, mal khabar, wahai penghuni kubur ini, apa berita yang kalian bisa sampaikan kepada kami? Ali menangis radhiyallahu taala anhu. Adapun berita yang bisa kami sampaikan kepada kalian, bahwa rumah yang besar, yang mewah, yang kalian tinggalkan telah dihuni oleh orang. Bahwa harta yang telah kalian kumpulkan pagi bahkan sampai malam tak kenal lelah,
telah dibagi-bagi orang, dan bahkan istri kalian pun telah dinikahi oleh orang. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, andaikan mereka bisa berbicara, mereka akan katakan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta. Yang ditinggalkan oleh Nabi warisannya adalah ilmu. Fa innal anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak pernah meninggalkan dinar dan dirham. Wa innama warrathul ilma, yang mereka tinggalkan warisan mereka itu adalah ilmu. Sehingga satu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertemu dengan seorang badui, dia bertanya, apa gerangan mereka berkumpul banyak-banyak seperti itu? Ya ginilah. Fa innahum yaqtasimuna ala mirasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang berbagi-bagi warisan. Apa warisan Nabi? Ilmu. Itulah. Subhanallah, manusia ini sangat mencintai harta, sehingga dengan kecintaan harta itu membuat dia bakhil, tidak berbagi. Jadi antara ujian terberat kita adalah anak-anak kita. Dengan anak-anak kita, kita bisa menjadi bakhil. Masa depan yang kita inginkan untuk anak kita, itu membuat kita terkadang menjadi bakhil dari harta kita. Padahal harta itu adalah yang kita infakkan, itulah yang sesungguhnya harta kita. Makanya satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau, yang ketika itu dia menyembelih hewan. Lalu kemudian bertanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang tersisa? Kata dia, seluruh telah dibagikan kecuali katifuha. Katif. Daging yang empuk yang ada di sini. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa semuanya tersisa kecuali yang ini. Kenapa tidak tersisa yang itu tuh? Karena dimakan. Yang kita infakkan, yang kita keluarkan, yang kita bagi, itulah yang tersisa. Hakikatnya begitu ya ikhwafillah. Maka tengoklah kehidupan kita, mana dari harta kita yang sudah kita tanamkan di langit. Kalau dulu orang mengatakan harta tidak bisa dibawa mati, saya katakan hari ini bahwa harta bisa dibawa mati. Dengan cara bagaimana? Mewakafkan di jalan Allah. Wakaf itu adalah kita menghentikan. Kata waqafa itu, harta ini milik Allah. Allah berikan kepada kita. Lalu kita pulangkan kembali kepemilikan harta ini kepada Allah. Maka harta yang diwakafkan itu adalah milik siapa? Milik Allah. Harta wakaf tidak boleh dijual beli. Harta wakaf tidak boleh dihibahkan. Harta wakaf tidak boleh diwariskan. Karena sudah kita pulangkan kembali kepemilikannya kepada siapa? Kepada Allah. Hukum asalnya harta itu milik Allah. Allah kasih kita. Ya. Tanah kita, tanah ini milik Allah semuanya. Bumi ini milik Allah. Kita tebas dulu. Sebelum orang banyak kita tebas, kita pagar, kita urus suratnya. Kita akui ini milik kita. Lalu harta ini, tanah ini tidak bermanfaat bagi kita. Dan kita paham ilmu bahwa orang yang mewakafkan itu akan mengalir kebaikannya. Maka kita wakafkan harta ini, artinya kita kembalikan kepemilikannya kepada Allah. Bukan milik kita lagi. Maka sebaik-baik harta itu harta yang diwakafkan. Dan harta yang diwakafkan itu sama artinya kita membawa harta itu kembali kepada Allah. Bisa dibawa mati. Yang akan mengalir pahalanya itu adalah harta yang kita wakafkan. Nah, dari sekian banyak harta yang kita punya, ikhwatal kiram, mana harta yang sudah kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mana? Mana harta yang sudah kita kembalikan lagi kepada Allah? Yang kita serahkan kepada Allah kembali. Harta banyak, kekayaan banyak, tapi ya infaknya masih sedikit. Jangan. Maka di sini Allah sindir kita.
Allah ingatkan kita bahwa ternyata manusia itu sangat mencintai harta sehingga dia menjadi bakhil. Inilah pesan-pesan Allah di dalam surah Al-Adiyat bahwa Allah ingin menyebutkan manusia ini sangat kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah katakan, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur." Tidakkah dia akan mengetahui di saat dibangkitkan dari kuburannya? Ay hal la ya'lam hadha al-mu'taz idza bu'itha ma fil qubur ay akhraj Allahu al-amwat min quburihim li'asrihim wa nasrihim. Saat Allah bangkitkan kembali kita di alam kubur nanti, di alam barzakh, Allah kembalikan, sempurnakan kita, dan sangat mudah bagi Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini memang diingkari oleh orang-orang kafir. Maka sebagian mengingkari tentang akidah ini. Tapi kita orang beriman, di mana kita hidup di dunia, mati, masuk alam barzakh, nanti pada satu hari akan Allah bangkitkan kita kembali manusia ini. Maka tidakkah dia akan mengetahui tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan itu? Lalu kemudian wa husila ma fis sudur. Allah tampakkan apa yang sudah ada di dalam hatinya. Ya, apa yang disimpannya, zahar wa bana ma fiha wa mastatar fis sudur min kama'inil khair wa syarr, yang ada dalam hatinya dari kebaikan keburukan Allah tampakkan. Yang hasad dia Allah tampakkan. Yang dengki dia Allah tampakkan. Dunia boleh kita menyimpannya, tapi ketika apa yang di saat Allah bangkitkan kita, itu semua akan Allah perlihatkan. Fasara sir alaniyah wal batin zahira wa bana ala wujuhil khalqi natijata amali. Nampak semuanya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar bisa kita menjadi orang-orang yang wara di dunia ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan nasihat yang sangat indah tentang konsep kehidupan kita. La tanzuru ila man huwa unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, kata Rasul, kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fauqakum. Janganlah lihat orang-orang yang di atas kalian. Apa maksud hadis ini? Menjadikan kita ini bersyukur. Lihat orang, kalau kita misalnya punya motor, lihat masih ada orang yang belum punya. Bahkan orang punya sepeda saja syukur. Bahkan ada orang yang cukup berjalan kaki. Maka dengan seperti itu akan melahirkan kesyukuran dari lisan kita. Alhamdulillah, Allah berikan saya nikmat. Tapi orang yang bermotor lihatnya orang yang pakai kendaraan roda 4. Nah itu adil Tuhan dengan sejak ketek dan salat lah ceneko je lah. Ya subhanallah. Allah Maha tahu dengan hati kita, ya ikhwafillah. Mungkin kita di posisi dia, mungkin tak salat lagi mungkin. Mungkin ya, kita tidak tahu. Hati kita ini Allah yang tahu. Allah menjadikan kita seperti keadaan hari ini, dengan keadaan itulah kita menjadi baik. Mana mau dalam keadaan seperti ini kita baik, atau lebih Allah berikan kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi tahu dengan hak dan kewajiban Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita mau? Mungkin dengan cara seperti inilah kita bisa ngaji, kita bisa duduk bersama, kita bisa belajar agama dengan baik. Kita kan tidak tahu, maka jangan dihakimi Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipertanyakan perbuatan kita. Perbuatan Allah tidak perlu dikritik, ditanya, tidak perlu. Alhamdulillah, Allah jadikan saya seperti ini. Alhamdulillah. Syukurin Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dengan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan nanti, ingat hari berbangkit ya. Ingat hari berbangkit. Ingat apa di mana Allah akan tampakkan apa yang ada di dalam hati ini. Ya. Wa hussila ma fis sudur, kata Allah. Akan Allah tampakkan apa yang tersimpan di hati ini. Ya. Maka selalulah benahi apa yang ada di hati kita.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma yakhlu jasadun min hasad. Tidak ada tubuh orang ini selamat dari sifat hasad. Wa ammal laim fayubdihi wa ammal karim fayukhfihi. Orang yang buruk dia tunjukkan hasadnya ke orang lain. Adapun orang-orang yang baik dia sembunyikan. Walaupun di hatinya terasa ya Allah gitu ya. Tapi karena dia tahu, Allah Maha tahu atas apa yang baik bagi dirinya, dia sembunyikan. Jelas ikhwafillah? Maka berhati-hati kita jangan sampai ya sifat-sifat buruk itu selalu ya subur dalam hati kita. Syukuri Allah, kemudian berusahalah selalu ya untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, dan lihatlah orang-orang yang di bawah kita statusnya agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Jangan engkau ya tajamkan pandanganmu pada orang-orang yang lebih darimu kehidupannya, karena itu akan membuat kamu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil lahabir. Pasti Allah tutup dengan kalimat ini bahwa sesungguhnya ya Rabb mereka, apa yang terjadi sama mereka sangat Allah ketahui. Allah sangat tahu apa yang mereka lakukan. Di sini dijelaskan ya, wa innahu dijelaskan di sini ya, bi'amalihim adh-dhahir wal batin. Allah tahu dengan perbuatan zahir mereka, Allah tahu dengan perbuatan batin mereka, al-khafiyya wal jaliyya wa mujazihim alaih. Dan Allah akan berikan balasan yang setimpal. Allah berikan balasan yang setimpal kepada mereka-mereka yang beramal. Wa khassa khabarum bidzalika al-yawm ma'annahu khabirun bihi fi kulli waqt. Nah, kenapa Allah sebutkan bahwa Allah hanya sangat tahu terhadap hari itu, padahal setiap saat Allah tahu. Li'anna al-murada bihadza al-jazaa 'alal a'mal. Kenapa Allah sebutkan bahwa Allah mengetahui hari itu, hari kiamat, hari berbangkit? Bukankah Allah mengetahui setiap keadaan, setiap waktu Allah tahu, tak ada yang luput dari Allah. Bahkan semut yang hitam berada di tengah malam yang gelap gulita di atas batu hitam, Allah tahu berapa jumlah daun yang berguguran. Tidak ada yang tidak tahu. Ilmu Allah sangat luas dan ilmu kita sangat terbatas. Ya, pandangan Allah tidak ada yang membatasinya. Tidak ada dibatasi oleh tembok, oleh dinding. Tak. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu apa yang berlaku di dunia ini. Dari apa yang nampak kita lakukan, dari apa yang kita simpan di hati kita. Maka perbaiki yang di dalam ini, ya. Kemudian perbaiki yang di luar secara zahir. Ya, jadilah orang-orang yang selalu ya, mengingat ayat-ayat ini, ingat tentang hari berbangkit, ingat akan hari di mana Allah akan tampakkan apa yang isi hati ada dalam hati kita, dan Allah akan mengetahui seluruh apa yang kita lakukan secara zahir dan batin. Allah Ta'ala alam bissawab. Kita akhiri surah Al-Adiyat, dan insyaallah kita akan sambung pasca Ramadan ya. Saya tidak tahu ya apakah Ramadan kajian tidak, tapi biasanya kita lanjutnya pasca Ramadan insyaallah taala. Semoga yang pertama Allah sampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Allah berikan kepada kita taufik ya, kemudian semangat untuk mengisi dan maksimalkannya selagi Allah berikan kepada kita usia. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah dengan menjalankan hari-hari Ramadan nanti dengan maksimal. Yang kedua, ya kita berharap di saat bertemu Ramadan nanti dan berpisah dengan Ramadan, yang pertama, amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita hendaknya diampunkan Allah. Dan kita berharap bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Karena sangat indah ya masa-masa itu, manusia bergembira, bahagia menyambut Ramadan dan bersedih ketika berpisah dengan Ramadan. Kita bagaimana? Zaman generasi awal dahulu, mereka riang gembira dengan datangnya Ramadan dan berpisah dengan Ramadan dengan kesedihan yang sangat dalam hati. Nah, semoga kita juga demikian.
Ya, karena ada sebagian orang waktu Ramadan bersedih, tidak boleh makan, tidak boleh minum lehanya. Sebulan langsung doa. Ketika ingin berpisah, Ramadan gembiranya bukan main. Bebas kita. La ilaha illallah. Makanya dulu generasi salaf, andaikan mereka tahu seluruh apa yang mereka lakukan di Ramadan dan mereka mengetahui keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, mereka berharap sepanjang tahun Ramadan. Maka persiapkan diri kita dengan ilmu yang cukup menyambut Ramadan. Kemudian persiapkan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Ya, kemudian bekal diri, semangat untuk menyambutnya dengan ilmu dan berharap iman kepada Allah SWT. Karena orang yang menyambut Ramadan dengan ilmu dan keimanan itu akan berbeda ketika dia masuk tanpa ilmu dan persiapan. Itu sangat berbeda. Nah, semoga kita termasuk orang yang memiliki persiapan yang cukup di dalam menyambut bulan suci Ramadan nantinya. Dan saya minta maaf kepada seluruh jemaah sekalian ya, bahwa mungkin selama kita kajian barangkali ada sikap dan perkataan yang barangkali izin ya, dan itu semua adalah bukan disengaja ya, tidak datang, tapi itu adalah kondisi-kondisi yang mana ada hal-hal yang membuat tidak bisa hadir di majelis yang mulia ini. Insyaallah semoga kedepannya kita bisa sama-sama kembali belajar menyelesaikan juz 30 ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama